Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang murid yang dianggap paling bodoh dan lemah ternyata menjadi seorang pendekar berilmu tinggi yang mampu menandingi kesaktian pendekar nomor 1 di dunia. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Wan Sheng. Dia mendatangi kota Qingsui bersama kedua rekannya bernama Gui dan Xuan. Mereka bertiga berasal dari Gunung Dai yang ditugaskan untuk mengatasi masalah yang terjadi di kediaman pejabat Lu, bahwa ada seorang pendekar yang mempelajari ilmu sihir hingga menjadi aneh dan tak terkendali meresahkan warga. Mereka bertiga pun diantarkan oleh penjaga ke dalam rumah yang terlihat tak terawat dan kumuh. Gui dan Xuan akan memasuki rumah tersebut, sedangkan Wan Sheng ditugaskan untuk berjaga di luar. 你随我进屋布阵，封锁逃生出。这次我负责降妖。为什么又是我殿后啊？保护好你自己吧。 Gui dan Xuan mulai memasuki rumahnya yang diselimuti aura negatif yang tebal. Terlihat banyak peralatan ilmu sihir dan barang berharga. Namun dengan mengejutkan, ada jasad yang sudah mengering yang diduga keluarga pejabat Lu. Mereka pun memasukinya lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang diduga penganut ilmu sesat tersebut, dengan tubuh yang aneh dan mengerikan. Saat mereka berdua akan pergi, tiba-tiba Xuan yang sudah terikat tak berdaya berteriak memanggil Wan Sheng dan dengan segera menghampirinya. Sedangkan Gui tergeletak lemas akibat Xuan yang tak sengaja melukainya saat mengeluarkan senjata. Wan Sheng yang sudah memasukinya dengan segera menolong Xuan. Wan Sheng pun akhirnya tertangkap juga. Namun saat akan dihabisi, tubuh Wan Sheng mengeluarkan kekuatan yang dapat melindunginya. Dengan seketika ilmu sihirnya pun melemah. Dan tiba-tiba muncul cahaya dari luar, yang ternyata seorang pendekar sakti bernama Mu Chen dari sekte Qisan menolong mereka bertiga. Di tempat lain, di istana Qisan, terlihat seorang guru besar bernama Mingsu sedang bermeditasi. Namun dalam meditasinya, belakangan ini sering diganggu oleh kekuatan besar hingga dia pun tersadar dan ketakutan. Kedua muridnya mencoba menenangkannya, termasuk Mu Chen yang merupakan salah satu murid Qisan. Sang guru pun mengabarkan bahwa Xuan Zhen kini telah bangkit dari meditasinya. Seorang pendekar sakti tak tertandingi yang dijuluki pendekar nomor 1 di dunia. Dia akan datang merampas kitab sakti Qisan agar menjadi abadi dan semakin tak tertandingi. 您多虑了吧？玄真就一日无法对崂山构成威胁。 徒儿必誓死守护崂山。 Mingsu menjelaskan tak akan ada yang mampu menandingi kesaktian Xuan Zhen meski seluruh pendekar digabungkan. Hanya mendiang kakek guru yang mampu mengalahkannya. Namun Mingsu mengabarkan akan muncul seseorang yang memiliki ilmu setara dengan kakek guru. Siapapun yang pernah ditemuinya maka dialah orang yang akan mampu menandingi kesaktian Xuan Zhen. 玄真怨恨积累，才能化此劫难，随心卷的命定之人。有没有梦到祖师爷呀？没有就等一等了。 Wan Sheng yang sedang sendirian menuju ke desanya, dia beristirahat sejenak di sebuah kuil tua yang sudah lama terbengkalai. Namun setelah masuk terlihat ada seseorang yang melintas secepat kilat dan mengambil pedangnya. Ternyata seorang pendekar tua berilmu tinggi bernama Tao sedang santai membakar ayam dengan pedang milik Wan Sheng. Wan Sheng takjub dengan kesaktian pendekar tersebut. Dia mengatakan bahwa Wan Sheng memiliki energi yang murni. Jika dilatih maka akan menjadi seorang pendekar sakti. Saat Tao masih berbicara, tanpa sengaja kakinya masuk jebakan Wan Sheng. Namun dengan mengejutkan, ketika Wan Sheng sudah berada di luar, Tao muncul menembus dinding yang membuat Wan Sheng semakin takjub. Tao menjelaskan bahwa ilmu tersebut dari sebuah cincin yang dipakainya. Dia akan memberikan cincinnya jika ditukar dengan pedang milik Wan Sheng. Yang sontak saja Wan Sheng menolak karena pedang tersebut warisan dari kakek buyutnya yang harus dijaga sebagai pusaka turun-temurun. 我跟你说，他就是把袖剑嘛。将此剑传给他的后人，是名震天下的崂山道人夏苍生。
以继承他的遗志。 Wan Sheng yang sedikit tulul akhirnya menukarkannya juga. Dia pamer kepada bocil-bocil di kampungnya bahwa dia kini sudah sakti mandraguna, bisa menembus dinding dengan kekuatan dari cincinnya. Gui pun menantang Wan Sheng untuk membuktikan kebenarannya. Dengan belagunya, Wan Sheng akan membuktikan dengan disaksikan oleh banyak warga. 请帮我做个见证。 Wan Sheng yang malu ditertawakan warga akan mencobanya sekali lagi, namun dia dihalangi oleh Gui karena berdiri pun sempoyongan puyeng. Wan Sheng yang sudah terlanjur malu, dia memaksa hingga Gui pun angkat tangan, namun tiba-tiba ayahnya muncul dan murka. 你身上的剑呢？卖了。这个头子太痛！ Wan Sheng kembali ke kuil tua dengan marah mencari Tao karena dia merasa telah dibohongi dan ingin mengambil kembali pedangnya. Namun Tao sudah tidak ada lagi di sana. Dia pun bingung dan duduk sejenak. Namun saat melihat ke belakang ada sebuah pintu. Wan Sheng menduga si kakek tua keluar melalui pintu tersebut. Dia pun memasukinya dan terkejut melihat pemandangan yang sangat indah. Ternyata tempat tersebut adalah pegunungan Dai kediaman leluhurnya terdahulu dan merupakan istana sekte Qisan. 我来了。 Wan Sheng pun dibawa ke istana sekte Qisan di mana di sana terlihat Mu Chen yang pernah menolongnya. Wan Sheng yang sok kenal mengenalkan dirinya kepada 3 pendekar murid Qisan. Namun saat Wan Sheng akan dihajar, tanpa sengaja cincinnya terjatuh dan guru besar pun muncul. Mereka semua terkejut saat Wan Sheng mengatakan bahwa cincinnya didapatkan dari seorang pendekar tua bernama Tao. Yang ternyata Tao adalah kakek guru sekte Qisan dan Wan Sheng adalah orang yang terpilih. Sontak saja membuat Mingsu senang telah menemukan penerus kesaktian kakek gurunya meski harus dilatih dari awal. 此番前来崂山，只为求道在下姓王名声。为何来此？你是何人？祖师爷竟会托梦于你？后继有人喽！师傅，徒上随心道法。哎，弟子日盼夜盼，好好学道，不负所托。必定要成为真正的，弟子完全确定。这就交给你了。沐尘， Mu Chen yang kesal mengikat Wan Sheng untuk diinterogasi tujuan kedatangannya ke istana Qisan. Meski Wan Sheng sudah menjelaskannya berkali-kali bahwa dia mencari Tao untuk mengambil pedangnya, namun Mu Chen tetap tak percaya dan memukulinya hingga pingsan. 说，骗我， 为什么连这也要打我呀？ 放屁！ Murid pertama Qisan yang bernama Daisan protes kepada sang guru karena telah memilih Wan Sheng murid paling tulul dan lemah. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Xuanzhen, seorang pendekar nomor 1 di dunia. Namun Mingsu menjelaskan jika kakek guru memilihnya maka dialah yang akan mampu menandingi Xuanzhen meski terlihat lemah dan mengesalkan. 太清真人都相信他，王生他的身世，我们不能决定他的过去。为什么一定要是王生？你命里无他，再等等吧。 Begitu juga dengan Mu Chen yang tak setuju jika Wan Sheng yang akan menghadapi Xuanzhen karena sama saja dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun keputusan sang guru sudah tak bisa diganggu lagi. Wan Sheng akan dilatih dan harus didukung oleh semuanya. 师兄，你倒是说句话呀！他不过还是一个招摇撞骗的捉妖师。他能够带领崂山渡过劫难，我同意师傅所说，无条件的相信他，相信王生。 Wan Sheng yang baru sadar dari pingsannya ketakutan melihat Mu Chen karena trauma telah menyiksanya. Namun saat Wan Sheng akan keluar melarikan diri, muncul Mingsu mencegahnya. Dia terkejut melihat pedangnya berada di tangan Mingsu. Wan Sheng pun mencoba untuk merebutnya, namun Mingsu tidak memberikannya. Mingsu menjelaskan bahwa pedang tersebut adalah pusaka dari kakek gurunya yang harus diwariskan kepada keturunannya. 你是有行师伯的后人，我把他的归一剑传给他的后人，竟会让这把剑蒙尘。爷俩也太不卦象了吧！ Mingsu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang kekacauan yang terjadi di istana sekte Qisan di masa lalu, di mana dulu ada seorang pendekar aneh bernama Yu Hang. Yang dilakukannya hanya menulis dan menggambar tak pernah keluar ruangan, sehingga seluruh pendekar sekte Qisan merendahkannya, kecuali sang guru besar Tao yang mengerti tentang Yu Hang. Dan pada suatu saat, guru besar Tao melihat ambisi keserakahan dalam diri Xuanzhen saat dia sedang berlatih dengan pendekar lainnya. 且日日苦练，玄真道人却正好我的师弟，无人是他的对手。
Dan benar saja, kecurigaan Tao terbukti. Xuan Zhen dengan berani menghabisi gurunya sendiri demi mendapatkan kitab pusaka untuk menjadi pendekar tak tertandingi. Xuan Zhen mulai membantai pendekar Qisan dan memasuki sebuah tempat di mana kitab pusaka Qisan disimpan. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Yu Hang muncul menyegel kitab tersebut, yang sontak saja membuat mereka semua terkejut. Orang yang selama ini direndahkan ternyata memiliki kesaktian yang luar biasa. Dia pun memutuskan untuk menyegel Xuan Zhen dengan mengorbankan dirinya sendiri. 一个悟道之人，化解了那场劫难。后来， Setelah semuanya selesai dijelaskan, Wan Sheng yang merupakan keturunan asli dari kakek gurunya, tak ada jalan lain harus menerima takdir mengemban tugas besar, yaitu harus mampu mengalahkan Xuan Zhen dengan risiko apapun. Wan Sheng akan menerima seluruh kesaktian dari kakek gurunya, dan hanya dia yang akan memiliki kitab pusaka Qisan. 一直等待着如师兄一般的，等了那么多年。 真的是崂山道士的后人。原来我的曾祖父叫有恒。 Daisan membujuk Mu Chen dan Lin Peng memasuki lembah Wuji untuk memperbaiki formasi segel Xuan Zhen. Mu Chen mengingatkan jika ketahuan sang guru akan marah besar karena lembah Wuji adalah tempat terlarang. Karena keputusan Daisan tetap memaksa, akhirnya mereka pun pergi ke lembah Wuji. Sementara Wan Sheng sudah mulai dilatih sang guru tentang dasar ilmu kesaktian Qisan. 怎么做的呀？ 这也太厉害了吧！ 那是最厉害的。 Wan Sheng bingung bagaimana dia bisa mencapai kesaktian tingkat tinggi dalam waktu yang singkat, sedangkan Xuan Zhen akan segera bangkit dalam beberapa hari lagi. Namun Mingsu percaya bahwa Wan Sheng akan mampu menguasainya dan harus mengingat perkataan kakek guru sebagai kuncinya. 师爷跟你说过的话吗？ 就拿去考鉴好了。 山道法是为苍生崂山道法的修行之法呀，是带你去放松放松。 Ketika murid Qisan sudah berada di lembah Wuji, tujuan mereka mulia ingin memperkuat segel Xuan Zhen namun tanpa seizin guru. Mereka pun akan mulai ritualnya dengan dipimpin oleh Daisan. Mu Chen dan Lin Peng harus mengikuti perintahnya. 听我口令。 Ada yang aneh, mantra penguat segelnya tak berfungsi hingga tubuh mereka melayang ke udara. Mu Chen pun memerintahkan semuanya untuk mengikutinya membaca mantra namun tetap saja tak berfungsi. Dan dengan mengejutkan, ternyata Daisan berkhianat, malah akan membuka segel Xuan Zhen karena dia iri kepada Wan Sheng yang terpilih menjadi pemilik kitab pusaka Qisan. 我要将真相告诉 师兄，你要干什么？ Mingsu mengajak Wan Sheng ke kota melihat hiburan malam untuk menghilangkan stres dan bingung. Semua orang berkumpul gembira termasuk Wan Sheng dan gurunya. Namun saat asik menikmati hiburan, tiba-tiba sang guru menghilang. Dan tak berselang lama seorang gadis muncul bagian dari pentas tersebut yang membuat semua orang kagum melihat kecantikannya. Namun tak berselang lama, gadis tersebut mengeluarkan kesaktiannya yang membuat semua orang serentak terdiam seperti patung. Dia mengambil satu persatu untuk dihabisi. Dan tiba-tiba cincin yang dipakai Wan Sheng menyala. Dengan seketika dia bergerak. 山弟子在此，还不速速放开他们！ 回到你曾经的归处。 Mu Chen dan Lin Peng tak menyangka kakak perguruannya berkhianat hingga dia berani mengorbankan dirinya demi membebaskan Xuan Zhen. Dan tiba-tiba muncul Xuan Zhen setelah sekian lama tersegel. Tak ada jalan lain, mereka berdua pun akan berusaha sekuat tenaga melawannya. Namun Xuan Zhen hanya menertawakan mereka berdua.
Lin Peng pun tewas. Hanya dengan gerakan jari, pendekar sesakti apapun tak akan ada yang mampu menandinginya. Mu Chen dengan lantang mengatakan bahwa akan ada seseorang yang akan mampu melawannya. Namun dengan mengejutkan, Xuan Zhen menjelaskan bahwa Wan Sheng adalah keturunannya. Dia bukan keturunan pendekar Yu Hang. Xuan Zhen lah kakek buyutnya yang asli, yang sontak saja membuat Mu Chen terkejut dan tak percaya. 王生吗？是我玄真的后人。王生他分明是……难不成你真的以为玄真之道？回来了！ Tak disangka dari kejadian di kota tadi, kekuatan yang terpendam dalam tubuh Wan Sheng menjadi aktif yang membuat kesaktiannya meningkat pesat dalam sekejap. Mereka berdua pun memasuki istana Qisan, namun dikejutkan dengan wajah Mu Chen yang berantakan, dan dia mengabarkan bahwa Daisan telah berkhianat membuka segel Xuan Zhen hingga menyebabkan Ling Peng tewas. Yang sontak saja membuat Wan Sheng marah besar. Namun saat dia akan pergi menghadapi Xuan Zhen, Mu Chen marah kepada gurunya agar menjelaskan siapa kakek buyut Wan Sheng yang sebenarnya. 告诉王生，他到底是谁？ 什么真相？ 你难道还不打算将真相告诉给他吗？ 你不是他的后人，你曾祖父玄真，你可以阻止他。王生。 Wan Sheng pun marah kepada gurunya karena telah membohonginya. Dia bingung, stres, galau pulang ke desanya. Namun ada yang aneh, desanya masih ramai padahal sudah tengah malam. Dan yang lebih aneh lagi, mereka menyebut Wan Sheng padahal seluruh warga membencinya. Wan Sheng yang semakin bingung tak bisa berkata apa-apa. Dia pun bergegas memasuki rumahnya hingga diantarkan oleh warga. Semua mendadak menjadi baik, termasuk ayahnya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Xuan Zhen sudah berada di rumahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata semuanya adalah ilusi Xuan Zhen. Kenyataan sebenarnya, semua warga telah dibantai habis. Hanya ayahnya yang tersisa. 没大没小啊！可是你太爷爷，你放肆！你看到的都是真魔的幻境，不是我所编造的幻境，我看到的现实。可你为什么要杀死？别打断我！ Xuan Zhen mengancam akan menghabisi ayahnya yang merupakan keturunannya sendiri jika Wan Sheng tidak mengantarkannya ke istana Qisan untuk mengambil kitab pusaka. Dengan sepakat, Wan Sheng kini memihak kepada kakek buyutnya mendatangi sekte Qisan untuk merebut kitab pusaka. Namun setelah tiba di halaman istana, dia dihadang oleh Mu Chen dan pasukannya. Wan Sheng pun akan menghadapi Mu Chen, sedangkan Xuan Zhen akan pergi menghadapi Ming Su. Dan akhirnya Xuan Zhen bertemu Ming Su setelah sekian lama berpisah. Ming Su akan mencoba melawannya meski dia tahu bukan tandingannya. 我就将你这副皮囊再次封印。 Ming Su dan seluruh pendekar Qisan tetap tak mampu menandingi kesaktian Xuan Zhen. Dan tak berselang lama muncul Wan Sheng yang sudah bergabung dengan kakeknya, yang membuat Ming Su terkejut tak percaya melihatnya. Wan Sheng mengancam untuk segera menyerahkan kitab pusaka namun dengan isyarat mengedipkan mata. Dan akhirnya Ming Su pun mengerti ternyata Wan Sheng hanya berpura-pura saja bergabung dengan Xuan Zhen. Dia pun dengan segera mengeluarkan kitab pusakanya. Dan benar saja saat Xuan Zhen akan mengambil kitabnya, tiba-tiba Wan Sheng menusukkan pedangnya yang sontak saja membuat Xuan Zhen murka. 为什么连你也要阻止我？体内流淌的血还是我的。 Wan Sheng dan Xuan Zhen memasuki dimensi alam hampa. Demi keselamatan dan keamanan semuanya, Wan Sheng menutup pintu dimensinya, yang sontak saja membuat semuanya sedih. Namun keputusan Wan Sheng sangat tepat demi keselamatan dunia, meski mengorbankan dirinya sendiri. Dan kini hanya mereka berdua berada di alam hampa. Namun saat akan bertarung, ternyata seluruh kekuatan tenaga dalam tak berfungsi. Wan Sheng tak sadarkan diri melayang tak menentu dipukul oleh Xuan Zhen dan akhirnya dia mendapatkan kitab pusakanya. Namun dengan seketika terkejut ternyata kitabnya dianggap palsu karena tak ada tulisan sama sekali yang membuat Xuan Zhen semakin murka dan stres.
Sang guru bersama seluruh pendekar kisah yang tersisa mencoba untuk menolong Wan Sheng agar bisa kembali ke alam nyata. Ternyata kesaktian mereka kontak terhadap cincin yang dipakai Wan Sheng, dan kitab pusaka yang dianggap palsu ternyata asli mengitari tubuh Wan Sheng dan menyatu dengan kekuatan cincinnya hingga menimbulkan cahaya yang sangat terang. Dan dengan seketika Wan Sheng kembali sadar dengan kesaktian tanpa batas. Seorang murid yang selalu direndahkan, dihina dan dianggap paling tulul dan lemah menjadi seorang pendekar nomor 1 di dunia. Kini kekuatan Wan Sheng jauh di atas kesaktian Xuan Zhen. 我是卖豆腐的王生，爱说谎的王生，吹牛的王生，捉妖怪的王生，胆小的王生。我是崂山道人，王生。胡说！ Dan akhirnya Wan Sheng berhasil kembali ke alam nyata yang disambut gembira oleh guru dan murid lainnya. Meski dia kini menjadi seorang pendekar tak tertandingi, namun kelakuan Wan Sheng tak berubah. Dia tengil, mengesalkan, dan tulul. Semua misi dan tugas Sekte Kisan telah berhasil dilaksanakan untuk menjadikan dunia aman dan damai. Dan kisah film pun selesai. 王生，我不饿。师傅，师傅，我好饿，翅膀也行啊。 Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Bisa jadi yang dianggap tulul ternyata lebih pintar, orang yang dianggap lemah ternyata lebih kuat, dan orang yang dianggap rendah bisa jadi lebih beruntung. Terima kasih sudah menjadi penyemangat kami untuk menjadi lebih baik lagi. Saya beserta para pendekar undur diri dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.